Saya tanya kasusnya, Bapak punya kasus dengan Kades, ya. Bahwasanya pada waktu itu seperti video yang saya lihat, artinya memang Bapak ada dipukul. Ditunjang. Ya, ditunjang ya ke tangan, sudah. Bapak datang ke kepala desa mempertanyakan tentang apa sehingga terjadi itu, Pak? Saya hanya memvideokan aja, nggak ada bicara di situ. Yang bicara Bapak Suherman. Pak Herman datang ke kantor Kades sebagai LSM. Iya, Pak. Sebagai LSM, apa yang Bapak dapatkan laporan dari masyarakat dalam hal ini? Hari itu mulanya tanggal 11 hari Senin itu, Pak. Ada beberapa masyarakat melaporkan bahwasannya di Dusun 9, Dusun 10, dan Dusun 11 itu banyak orang-orang lanjut usia, para janda yang belum mendapatkan ataupun belum terdaftar dalam daftar untuk penerima bantuan COVID-19. Maka oleh sebab itu, di tanggal 11 itu Pak Kades mengadakan rapat yang ujung-ujungnya mengatakan dari 1.664 kakak penduduk desa Sibang Gambus itu yang terverifikasi yang layak untuk mendapatkan itu hanya 342 kakak. Nah, bagi saya jika Kades sudah mengumumkan ada angka kakak, berarti kan sudah punya nama-namanya. Yang saya minta, apakah nama-nama itu bisa diserahkan kepada kami, berbagi, agar kami nanti bisa ke bawah, betul nggak nama-nama itu memang orang-orang yang berhak mendapatkan, layak untuk mendapatkan. Dan jangan nanti ada bahasa orang-orang terdekat Kadus, orang-orang terdekat Kades. Maka saya pun bertindak itu menjaga nama baik Kades dan Kadus seluruh perangkat desa. Oke, pertanyaan saya, ya. Apakah ada ditemukan selama ini, ya, kejanggalan-kejanggalan, artinya yang harusnya menerima tidak dapat bantuan, Ya. sementara yang layak, Ya. yang orang mampu mendapatkan bantuan? Nah, mulanya Pak tanggal 18 hari Selasa itu memang kami lihat di kantor pos, Pak. Banyak sekali orang-orang yang cenderung ekonominya di atas mendapatkan. Padahal yang saya bawa tadi data-data para lansia dan janda tadi, bahkan ada orang-orang cacat itu belum mendapatkan. Namun alhamdulillah setelah kejadian tersebut, begitu masuk tahap ke BLT, mereka semua dapat undangan. Walaupun sampai hari ini ada juga, Pak, yang punya kakak resmi di Sibang Gambus itu tidak mendapatkan bantuan apapun. Ada kurang lebih 3 atau 4 orang lagi yang sudah melaporkan kepada saya. Nah, terkait dalam hal ini, itu makanya Bapak datang ke kantor desa mempertanyakan. Iya, Pak. Ya. Bapak di situ ikut Untuk dan- menyaksikan saja. menyaksikan dan memvideokan, Iya. ya, sehingga akhirnya dari hal ini Bapak ditunjang oleh kepala desa Iya. dalam hal ini. Iya. Ya. Nah, terjadi pemukulan, artinya pemukulan, saya dengar ada pemukulan kursi sampai ke persidangan. Ini seperti apa ceritanya? Kita datang kan dengan baik, ucapkan assalamualaikum, apa gitu-gitulah, Pak, ya. Jadi si Kauri itu yang namanya siapa itu, sambutan dia nggak bagus. Dia bilang, nggak boleh kamera video-video di sini. Tapi jangan suka-suka kalian, tapi dengan nada-nada yang nggak bagus lah. Pertanyaan saya, ini Kauri ini perempuan, Perempuan, oke? Apakah dia PNS? no, enggak. Tidak. Masih ada hubungan kekerabatan dengan kepala desa? Ponakan. Keponakan kepala desa. Apakah di desa tersebut, ya, staf ataupun pegawai desa masih banyak yang berhubungan kerabat dengan kepala desa? Ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Bahkan anak kandungnya ada sebagai bendahara. Anak kandung kepala desa sebagai bendahara di Ya, desa. selama 5 tahun yang lalu anak kandungnya sebagai bendahara. Namun sampai hari ini ada juga gantinya anak laki-lakinya, Pak. Sekarang ganti-ganti lagi sama anaknya yang lain Iya. Iya. sebagai bendahara. Oke. Sekarang saya tanya lagi, ya. Jadi setelah terjadi keributan tersebut, kan ada kursi yang katanya rusak permasalahannya, ya. Ini saya mau tahu kursi apa ini yang rusak? Seperti apa kursinya? Plastik warna biru. Kursi plastik warna biru yang ada di video yang warna Iya, biru. iya, Pak. Oke. Nah, itu yang rusak, Iya. ya. Nah, yang rusak siapa? Yang merusak Bang Suherman, tapi ditambah lagi dia si Kades, pijaknya dihancurkannya lagi. Jadi, Waktu Pak Suherman merusak tersebut, ya. Iya, Pak. Artinya tidak rusak total. Tidak patah, Kak. hanya satu kaki sompel itu aja, Pak. Oke. Baru dirusak kembali oleh Dihancurkan, dipijak dan hancur, Pak. dia
membuat laporan ke polisi dasar dari kursi yang rusak tadi. Iya, Pak. Ya. Nah, yang dilaporkan siapa? Suherman. Pak Soerman yang dilaporkan Iya, Pak. sebagai LSM. Oke. Nah, dalam hal ini ya, yang merusak kan ikut kadesnya yang merusak. Iya, Pak. Kami menyaksikan itu, Pak. Ikut rusak. Iya. Ya. Artinya dari mana dasarnya melaporkan Bapak sebagai perusak? Iya. Kalaupun perusak awal oke, kita terima. Iya. Kan begitu? Ya. Nah, tapi dalam hal ini ya, sidang sudah selesai ya Sudah, Pak. dengan hanya mengganti Kursi. kursi. Iya. Oke. Sebanyak 550.000. Tapi saya keberatan, saya hanya mengganti kursi saja. Jadi yang disepakatin ganti kursi satu Iya. biji. Sama touchscreen HP. Itu nggak masuk. Nggak masuk. Artinya boleh berdamai, bisa dijumpai. Oke. Nah, setelah kejadian ini sekarang yang melaporkan balik siapa? Saya Dalam hal pengancaman dan penendangan. mengancam seperti apa? Kalau bukan kades aku udah selesai kan. Sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Sudah berapa lama? Seminggu. Seminggu. Memang. Tanggapan pihak kepolisian? Belum ada sampai sekarang. Surat laporan sudah saya terima. Oke. Apakah sudah ada surat yang namanya SP2HP Ada. bahwa polisi sudah melakukan penyelidikan dan lain sebagainya? Belum. Cuman waktu saya melapor dia kasih surat laporan. Surat tanda terima laporan. Masih surat tanda terima Iya, laporan. Sampai sekarang 1 minggu belum ada? Belum ada. Surat. Belum ada. Tapi kasus Pak Herman sudah selesai. Yang sudah selesai di persidangan kemarin. Sini masuk kasus baru, Bapak Iya. yang melaporkan ke kepala desa. Polres. Jadi begini, saudara-saudara, saya sebagai Ketua Umum Aliansi Buruh Indonesia hari ini menerima laporan dari warga, termasuk rekan-rekan LSM yang ada di Kabupaten Batubara, terkait ulah dari seorang kepala desa yang ada di Simpang Gambus yang memperintir satu masalah saat mereka bertanya tentang masyarakat ada yang tidak menerima BLT ataupun bantuan dari pemerintah pada masa COVID ini. Kepala desa ataupun orang dari kepala desa ya dengan arogan mengusir mereka, dan kepala desa juga berbicara secara arogan sehingga terjadi teman daripada LSM ditunjang oleh kepala desa, membuat teman-teman emosi sehingga ada kursi yang dirusak. Memang persoalan ini telah selesai di pengadilan dengan catatan pihak teman-teman mengganti kursi yang rusak. Dalam hal ini, setelah kejadian ini, ada satu warga yang melaporkan karena dia merasa ditunjang oleh kepala desa dan merasa diancam oleh kepala desa. Dan dia sudah melaporkan kepada pihak kepolisian di Batubara, Polres Batubara. Ya. Kami, Aliansi Peduli Indonesia, saya, Alexander Ginting sebagai Ketua Umum Aliansi Peduli Indonesia, dengan ini menghimbau Kapolres Batubara untuk menindaklanjutin kasus ini, menuntaskan kasus ini supaya tidak berlarut-larut. Jangan hanya bisa menyalahkan ke masyarakat, sementara kepala desa masih dibiarkan secara arogan dan malah indikasi ingin dilindungi. Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau dan meminta kepada Kapolres untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menghukum para pelaku yang bersalah dalam hal ini. Untuk bantuan COVID tidak main-main. Kami Aliansi Peduli Indonesia dengan LSM, Surapati. ICW Surapati dan masyarakat nasionalis Batak akan mengawal kasus ini sampai selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.